Kembali dalam dialog Lunch Talk dan kita masih bergabung bersama Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia yakni Hermawan Saputra. Mas Hermawan, kembali lagi bahwa ini kita tahu Pemprov saat ini atau pemerintah provinsi juga sudah melakukan beberapa upaya-upaya untuk menekan lajunya kasus positif corona ini. Nah, ini salah satunya juga adalah tadi ditambahkannya flat atau tower untuk OTG. Ini juga salah satu untuk mencegah tidak adanya penambahan klaster keluarga agar OTG-OTG ini atau mungkin ayahnya atau ibunya bisa langsung masuk ke Wisma Atlet, jadi keluarganya tetap aman. Nah, menurut Anda terkait dengan hal ini seperti apa, Mas? Memang kita mendorong ya adanya upaya penyiapan fasilitas secara lebih terencana dan lebih cepat oleh pemerintah, termasuk pemerintah DKI, karena laju kenaikan kasus baik angka insidensi maupun prevalensinya hampir selalu tembus ya, konsisten 3.000-an per hari sekarang. Yeah. Kemudian juga bila nanti kapasitas testing dinaikkan 2 kali, itu kemungkinan akan lebih besar lagi temuan kasusnya. Maka kalau kita lihat dan ukur di tahun ini, kalau konsisten kenaikan 3.000 per hari kasus secara nasional, tahun ini akan tembus 500.000 kasus positif, tetapi kalau kapasitas testingnya dinaikin lagi 2 kali lipat, bisa saja tembus 1 juta kasus tahun ini dengan statistik yang konsisten. Kalau kita membayangkan 500.000 sampai 1 juta kasus positif, anggaplah 50%-nya harus diisolasi mandiri karena ada OTG, usia muda, produktif, dan cukup kuat, maka kebutuhan untuk layanan perawatan dan juga isolasi mandiri ini akan jauh lebih besar. Di sisi lain kita memang ingin menghindari isolasi mandiri di rumah dengan adanya risiko klaster keluarga tadi. Maka itu yang paling tepat adalah dilakukan isolasi mandiri yang secara fasilitas disiapkan oleh pemerintah. Wisma Atlet adalah contoh yang baik, tetapi Wisma Atlet pun tidak akan cukup karena dengan adanya coverage ini yang luar biasa makin berkembang, maka harus ada Wisma Atlet baru yang disulap menjadi fasilitas di bawah pantauan, kemudian juga perawatan, penanganan, dan kendali data yang baik. Dan ini memang harus kita dorong. Maka kasus pun akan terus berkembang seiring dengan upaya penemuan melalui testing, tracing, dan juga treatment. Mbak Elisa. Oke, menurut Anda upaya saat ini tuh sudah seperti apa sih, terlepas dari infrastruktur yang sudah diberikan di Wisma Atlet ya saat ini tuh, apakah perlu tidak kita kembali lagi ke PSBB? Karena saat ini kita PSBB transisi, dikatakan walau aktivitas sudah kembali seperti hampir normal dengan beberapa syarat, tapi haruskah kita kembali membatasi lagi atau kembali ke masa PSBB kemarin untuk menekan laju COVID-19 ini? Pada saat yang tepat nanti harus dilakukan. Jadi sekarang ini anggaplah preparing ya, fase persiapan toward critical moment to kick COVID-19. Jadi kita harus mendesain sebuah waktu nanti untuk betul-betul memutus mata rantai COVID. Anggaplah sekarang relaksasi ekonomi yang dilakukan ini adalah bagian dari upaya kita, upaya masyarakat dan pemerintah untuk meningkatkan daya tahan ekonomi, baik secara keluarga maupun secara nasional. Tetapi begitu nanti kita melihat daya tahan ekonomi kita sudah siap, maka kita harus juga siap memperketat kembali situasi apakah PSBB ataukah bentuk kebijakan lain, tetapi concernnya adalah untuk memutus mata rantai COVID ini. Tidak mungkin kita memenangkan dua-duanya. Kesehatan menang, ekonomi menang, itu sesuatu yang tidak mungkin. Tetapi juga kita tidak mungkin untuk mengalahkan atau melihat kedua-duanya hancur lebur begitu, tetapi kita ingin sekarang memperkuat daya tahan ekonomi. Pada saat yang tepat kita harus ambil tindakan tegas untuk memutus mata rantai ini. Ini pun saya sudah sampaikan kepada Pak Menteri Erick Thohir dan beliau juga sudah memberikan respon yang baik. Tinggal bagaimana desainnya ini harus kita betul-betul telah dari berbagai aspek. Pak Presiden kan sudah menyampaikan kesehatan harus lebih menjadi prioritas, ekonomi adalah dampak atau yang menjadi ikutan dampaknya. Gitu Mbak Elisa. Oke, nah apa yang memang harus atau upaya tercepat lah saat ini paling bisa dilakukan untuk menekan lajunya penyebaran kasus positif COVID-19 ini, dan tentunya supaya tidak ada lagi klaster-klaster baru yang membuat kita merasa lebih tidak nyaman lagi pastinya. Ya, sekarang ini kan kita berbagi peran tentu saja.
ada peran para peneliti, akademisi, dan juga ahli virologis, biomolekuler, pakar kesehatan yang sedang berupaya menemukan vaksin dan obat. Vaksin dan obat adalah harapan, tetapi bukan segalanya. Ini berkaitan dengan tugas dan juga peran dari para peneliti dan akademisi. Tetapi ada peran yang cukup umum sekali, yaitu peran kita semua sebagai individu dan bagian dari masyarakat dengan adanya protokol kesehatan. Itu semua menjadi sesuatu yang niscaya, kewajiban, nggak bisa ditawar. Kedisiplinan adalah kuncinya, kesadaran, kesabaran, dan daya tahan. Tetapi yang terakhir saya pikir ada juga perilaku kebijakan. Ini menjadi kewenangan pemerintah bersama stakeholders lainnya agar kebijakan itu mengarah kepada upaya pengendalian COVID, bukan sebaliknya. Kebijakan ganjil genap, pembukaan area pariwisata tertutup, itu nggak ada gunanya dalam penanganan COVID. Kembalilah kita untuk membuat kebijakan ini agar sejalan dengan misi pengendalian COVID. Jangan sampai kebijakan kita inkonsisten ke arah yang berbeda dengan penanganan dan pengendalian COVID. Maka perilaku virus sudah ada pembagian peran siapa yang harus bertugas. Kita sebagai individu dan masyarakat mengontrol perilaku kita sebagai manusia, tetapi juga ada perilaku konsistensi kebijakan. Kalau perilaku ini semua akan sejalan dengan misi pengendalian COVID, kita berharap akan cepat Indonesia melewati ujian ini, Mbak Eliza. Baik, terakhir dari Anda Mas Hermawan, tentunya apa yang ingin Anda sampaikan baik itu kepada masyarakat Indonesia dan juga kepada pemerintah? Ya, kepada masyarakat tentu saja sesuatu yang sudah kita ketahui dan pahami bersama, bahwa menghadapi virus corona ini kita tidak boleh menganggap remeh, tidak boleh abai, tetapi juga tidak boleh lebay. Ada proporsionalitas yang kita harus lakukan, ada aktivitas yang kita jaga kedisiplinannya, menjaga jarak, menggunakan masker, tetapi juga ada hal-hal yang memang harus kita lakukan saat ini ya, yaitu meningkatkan daya tahan tubuh kita secara fisik, daya tahan ekonomi. Karena suatu waktu negara akan meminta kita memberikan kontribusi untuk berhenti sejenak, kembali ke rumah, berdiam diri. Kita butuh waktu 14-21 hari, bersama kita putus mata rantainya. Dengan demikian kita akan menghadapi rebound dan economic growth kembali. Jadi mudah-mudahan dengan adanya pengendalian kesehatan, maka pengendalian ekonomi juga mampu kita ukur dan kembalikan pada posisi yang seharusnya Indonesia bisa tumbuh dengan baik. Mbak Elisa. Baik, terima kasih Mas Hermawan telah bergabung bersama kami dalam Dialog Lunch Talks yang hari ini. Hermawan Saputra, Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia atau IAKMI.